warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Ahmad Jogja. Pagi ini kami akan melakukan perjalanan motoran dari kawasan Mangunan, Yogyakarta menuju ke sebuah dusun yang punya keunikan tersendiri, Dusun Wotawati di Kabupaten Gunung Kidul. Dari Dusun Wotawati, kami nanti akan melanjutkan perjalanan ke sebuah pantai yang sangat indah, masih di kawasan Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Wedi Ombo. Bagaimana keseruan motoran kita pada hari ini sampai ke spot Dusun Wotawati dan Pantai Wedi Ombo? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Selamat menikmati. Oke teman-teman, saat ini saya masih di sekitar kawasan Mangunan, Bantul, Yogyakarta. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh istri saya yang ada di belakang saya. Sengaja kami menggunakan jalur Mangunan ini. Pertama karena jalur Piyungan Patuk Wonosari saat ini sedang dalam proses perbaikan jalan, sehingga di jalur ini dilakukan buka tutup oleh petugas, sehingga kami memilih jalur Mangunan Playen Wonosari. Di samping juga jalur ini memberikan kenyamanan tersendiri karena kita melewati area hutan yang sejuk. Mengenai tanjakan, saya kira tidak terlalu berbeda jauh, baik melalui jalur Patuk maupun melalui jalur ini. Jadi teman-teman, kalau kita berangkat dari Yogyakarta menuju ke pantai-pantai di Gunung Kidul, kita mempunyai beberapa alternatif jalur atau jalan. Bisa melalui jalur utama yaitu Piyungan, kemudian naik Patruk, Wonosari. Bisa juga melalui daerah Pleret, kemudian Cinomati sampai ke Patuk, Wonosari. Bisa juga melalui jalur ini. Jadi kita dari Yogyakarta melalui Imogiri, Mangunan, Delingo, Playen, dan akhirnya tembus ke kota Wonosari. Jalur ini sangat indah buat saya karena memang melalui hutan-hutan, terutama hutan pinus ya. Jadi jalur ini merupakan salah satu jalur favorit saya kalau mau ke arah Gunung Kidul. Selain itu, di jalur ini juga terdapat perkampungan-perkampungan yang membuat suasana perjalanan menjadi lebih damai. Jalur ini
juga merupakan jalur yang menghubungkan ke akses-akses spot wisata antara Mangunan sampai Pelayan. Di jalur ini terdapat beberapa spot wisata yang layak untuk dikunjungi. Ada air terjun Lepo Delingo, kemudian ada air terjun Sri Gedruk, ada lagi spot wisata Watu Tumpeng, kemudian ada lagi Gua Sengok, ada lagi wisata alam Gunung Gede, dan masih banyak lagi. Sehingga kalau teman-teman melalui jalur ini, teman-teman akan punya opsi atau alternatif untuk mampir ke spot-spot wisata yang menarik ya. Ada air terjun, ada bukit, dan tempat-tempat menarik lainnya. Nah, untuk menuju ke spot wisata air terjun Sri Gedruk, kalau teman-teman melalui jalur ini, teman-teman akan ketemu dengan sebuah jembatan, namanya Jembatan Dordogan. Jembatan ini merupakan jembatan di atas Sungai Oyo, dan air terjun Sri Gedruk adalah air terjun yang berada di aliran Sungai Oyo. Nah, kalau untuk menuju ke sana dari Jembatan Dordogan kurang lebih 1,5 kilo, nanti akan ketemu dengan sebuah perempatan, nanti dari situ belok kanan. Nah, itulah akses menuju air terjun Sri Gedruk. Nah, kita sudah masuk ke kota Wonosari. Ini adalah ibu kota Kabupaten Gunung Kidul. Terlihat kotanya sangat bersih dan rapi. Ini adalah jalan protokol di mana nanti di depan kita akan ketemu dengan alun-alun dan Masjid Agung Kota Wonosari. Di samping itu ada juga di area ini pasar Kota Wonosari. Sekarang kita sudah mulai menjauh dari kota Wonosari, dan saat ini saya berhenti sejenak untuk membetulkan posisi kamera. Tepatnya saya berhenti di sebelum pertigaan Pasar Bedoyo. Jadi di depan tidak jauh dari sini ada sebuah pasar yang merupakan pasar tradisional dari Desa Bedoyo. Dari situ nanti kita akan mengambil jalan ke arah kanan menuju ke Rongkop. Kita akan ketemu dengan jalan yang sangat mulus dan view-nya sangat indah. Dan jalan ini merupakan jalan nasional yang nanti akan mengarah ke kota kecamatan Rongkop dan berakhir di JLLS.
Pagi datang, mesin mulai menyala. Tas kecil sudah siap di belakang. Tak ada tujuan yang benar-benar pasti. Yang penting jalanan masih menunggu. Sawah hijau berganti hutan pinus. Udara dingin masuk lewat helm. Sesekali berhenti buat ngopi, lalu lanjut lagi menikmati hari. Aku hanya ingin terus berkendara, melihat tempat yang belum pernah ada. Bukan soal seberapa jauh, tapi cerita yang ku bawa pulang. Angin, jalan dan langit yang biru selalu jadi alasan berangkat lagi. Selama roda masih berputar, petualangan belum selesai. Aku hanya ingin terus berkendara, melihat tempat yang belum pernah ada. Bukan soal seberapa jauh, tapi cerita yang ku bawa pulang. Angin, jalan dan langit yang biru selalu jadi alasan berangkat lagi. Semangat roda masih berputar, petualangan belum selesai. Dari Pasar Budoyo yang kita lewati tadi sampai di ujung jalan nasional ini, panjangnya sekitar 9 km. Jadi sepanjang 9 km kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Jalanan yang mulus, aspal yang sangat halus, garis rambu yang lurus, dan jalanan yang lengang dipadu dengan langit yang biru dan awan yang putih seputih kapas. Sungguh menambah takjub setiap pengendara yang melintas di jalan ini. Di kanan kiri kita lihat ada perkampungan, ada bukit-bukit kars yang mengapit jalan. Namun kalau kita lihat di jalan ini sedikit sekali aktivitas penduduk. Ini menjadikan jalan ini sangat lengang ya, dan sangat nyaman untuk dilintasi. Tapi kita juga tidak boleh lengah ya, walaupun jalannya halus, kita tetap harus waspada. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak terantisipasi, misalnya ada hewan ternak yang menyeberang ya, atau ada warga yang sedang menyeberang jalan. Jadi tetap harus hati-hati.
Mesin kecil mulai bernyanyi, pagi menyapa dari ufuk timur. Ku ikat mimpi di atas jok tua, bersama angin ku tinggalkan tidur. Di tikungan jalan pegunungan, kabut tipis menari perlahan. Pinus-pinus jadi saksi bisu tentang langkah yang tak pernah jemu. Burung-burung menyambut mentari, embun jatuh di ujung ilalang. Ku temukan damai yang sederhana saat roda berbisik pada alam. Tak ada peta yang pasti, tak ada tujuan yang mengikat hati. Karena indahnya perjalanan sering datang tanpa direncanakan. Ku melaju bersama kuda besi kesayanganku, mengejar langit biru di balik awan itu, menembus hutan, lembah dan bukit yang membisu. Mencari keindahan yang memanggil jiwaku. Ku melaju mengikuti arah angin berlari, menyusuri pantai tempat ombak menari. Di setiap kilometer tersimpan cerita baru Tentang kebebasan yang ku peluk selalu. saat siang jatuh di pesisir laut. Garam angin menyentuh wajahku, cahaya senja di ujung cakrawala. Seakan berkata jangan cepat berlalu. Ku rebahkan mimpi di pasir putih, memandang burung yang pulang ke sarang. Sementara ombak terus bernyanyi mengiringi hati yang sedang tenang. Tak pernah bosan ku mencari sudut bumi yang belum ku singgahi. Karena setiap jalan yang terbentang selalu punya kisah untuk dikenang. Ku melaju bersama motorku yang ku cinta, mengejar langit biru di balik awan yang tiba, menembus hutan, lembah dan bukit yang membisu. Menerima indahan yang memanggil jiwaku. Ku melaju mengikuti arah angin berlari, menyusuri pantai tempat ombak menari. Di setiap kilometer tersimpan cerita baru. Dan ketika dunia terasa sempit, ku temukan ruang di balik horizon. Gunung mengajar arti keteguhan, laut mengajar arti keikhlasan. Roda berputar, waktu berjalan, namun semangat tak pernah padam. Selama jalan masih terbentang, petualang ini akan terus melangkah. Ku melaju bersama motor kesayanganku, mengejar mentari ikat tenggelam di ufuk biru. Dari puncak gunung hingga pantai yang syahdu, ku diris cerita hidupku di atas debu. Ku melaju, tak ingin berhenti, menjadi sahabat alam sepanjang hari. Karena bahagia ternyata begitu sederhana. Motor jalan dan indahnya semesta. Saat malam turun memeluk bumi, mesin perlahan berhenti bernyanyi. Namun esok pagi petualangan baru menanti, dan aku akan kembali melaju lagi.
jalan ini kalau ke kiri tadi ke arah JLS, ke arah timur menuju Wonogiri, Prasimantoro. Sedangkan kita ambil jalan yang lurus sampai nanti ketemu dengan jalan lintas selatan. Dari situ nanti kita akan belok ke kanan menuju ke desa Wotawati. Sesaat lagi kita akan sampai di JJLS, jalur jalan lintas selatan. Nah, ini kita sudah sampai di JLS, teman-teman. Kita ambil jalan yang ke arah kanan. Jadi saat ini kita sudah melintas di JJLS, jalur jalan lintas selatan. Dari sini ke arah Dusun Wotawati berjarak sekitar 8 km lagi. Jadi sudah tidak jauh. Kita masuk ke jalan Rongkok. Jalan ini relatif sepi dan berada di tengah pemukiman penduduk. Dusun Wotawati adalah sebuah dusun yang masuk wilayah Kelurahan Pucung, Kabupaten Gunung Kidul. Jalan yang kita lalui adalah jalan pedesaan, tetapi aspalnya sangat mulus. Kondisi jalan sangat bagus. Kanan kiri ada perkebunan, ada sawah, dan sebagian rumah penduduk. Nah, sebentar lagi kita akan belok kiri untuk masuk menuju Dusun Wotawati. Jalan menuju Dusun Wotawati adalah jalan seperti ini ya teman-teman. Jadi jalan tanah, kemudian batu-batu, tetapi dibuat jalur dengan semen atau cor-coran di kedua sisi. Jadi ini seperti jalan rel ya, yang kanan kirinya ada lintasan semen atau cor-coran. Jalanan ini cukup aman untuk dilalui kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Bagi teman-teman yang mengunjungi Dusun Wotawati melalui jalur ini tetap harus hati-hati karena di samping jalanannya di beberapa tempat ada batu-batu kerikil dan pasir yang
kalau tidak hati-hati bisa tergelincir. Di samping itu juga ada turunan-turunan yang cukup tajam. Ini di depan kita melintas kendaraan sepertinya dari Tour. Untuk kendaraan Matic juga cukup aman, tapi tetap harus hati-hati ketika melewati turunan. Nanti di depan ada bagian jalan yang turunannya cukup tajam dan panjang, jadi di titik itu harus lebih berhati-hati. Apakah ini bisa simpangan dua mobil? Saya kira bisa ya, tetapi salah satu harus minggir dulu mencari space yang aman sampai kendaraan dari lawan arah atau sebaliknya berlalu atau melintas. Jadi sampai ke Dusun Wotawati jalanannya seperti ini teman-teman, yang belum diaspal tetapi menggunakan cor-coran semen di kanan kiri, jadi tidak dicor secara full dari tepi ke tepi, tapi mudah-mudahan tetap aman untuk dilalui sepanjang kita tetap berhati-hati. Di sini sinyal juga masih bagus ya teman-teman, jadi jangan khawatir karena smartphone teman-teman masih tetap berfungsi. Sampai di sini saya belum papasan lagi ya, dengan kendaraan dari lawan arah. Oke teman-teman, tadi sempat di stop ya oleh bapak-bapak dari pengelola ya. Saya pikir tadi mau minta tiket ya, tetapi ternyata beliau cuma mengingatkan bahwa di depan nanti akan ada turunan yang cukup tajam, jadi agar lebih berhati-hati. Kita sudah sangat dekat ya teman-teman dengan tujuan kita di Dusun Wotawati. Nah, bangunan Dusun Wotawati sudah mulai kelihatan. Sebentar lagi kita akan sampai di tujuan Dusun Wotawati. Nah, kita sudah sampai teman-teman. Kita tinggal belok ke kiri sedikit lagi. Kalau kendaraan bis besar tidak bisa masuk sampai sini ya teman-teman. Tapi kalau bis-bis kecil, bis 3/4 itu masih memungkinkan. Nah, di sini kami diarahkan untuk menepi dulu karena ada kendaraan roda 4 yang mau turun dari atas. Inilah suasana di tengah Dusun Wotawati. Kita berada di gang, di gang-gang di dalam dusun ini, sementara di kanan kiri berdiri rapi rumah-rumah penduduk dengan dominan warna merah, karena bangunan-bangunan warga di sini dibangun dengan menggunakan bata merah. Demikian juga dengan pagarnya ya, pagarnya juga dibangun dengan batu bata merah. Sementara arsitek bangunannya itu dibuat
seperti nuansa kerajaan Jawa kuno ya. Jadi kita seolah-olah ada dalam sensasi kerajaan Majapahit kuno. Sementara jalannya juga sangat rapi karena menggunakan batu-batu alam yang disusun sedemikian rupa sangat rapi sehingga kelihatan sangat estetik. Dan di sini juga setiap rumah itu juga menyewakan seperti homestay dalam pengertian yang sebenarnya, di mana pengunjung bercampur dengan pemilik atau penghuni rumah, makan bersama mereka dan bisa ikut dengan kegiatan-kegiatan keseharian mereka. Tidak lupa kami juga mampir ke rumah seorang warga untuk memesan makanan ya, karena mereka tidak membangun warung di luar area rumah, tetapi warung-warung itu menyatu dengan rumah. Dan kami sempat mencoba untuk memesan makanan di sebuah rumah penduduk warga dusun Wotawati. Di sini kami bisa menikmati hidangan khas desa ya, yang disediakan oleh penghuni rumah. Sementara kami menikmati makanan yang disajikan, pemilik rumah masih berada di dalam ya, karena masih melayani pemesan yang lain. Kami sangat menikmati pesanan yang kami buat ya. Jadi kami makan nasi beras merah, kemudian sayur lombok ya, sayur khas dusun Wotawati, kemudian lele goreng, ada sambalnya juga, ada tempe mendoan, kemudian kami juga disuguhi dengan teh lengkap dengan teh konyak. Nah, ketika kami sudah selesai menyantap makan siang kami, penghuni rumah keluar untuk menemani kami sekedar ngobrol-ngobrol tentang situasi atau suasana di dusun Wotawati. Banyak yang kami peroleh informasi dari warga. Salah satunya adalah fenomena matahari singkat, di mana mereka baru bisa melihat matahari itu sekitar jam 8 sampai jam 10. Kemudian matahari juga lenyap dari pandangan mereka sebelum senja ya. Jadi matahari keburu tertutup oleh pegunungan kars yang mengelilingi dusun Wotawati. Kami sangat menikmati suasana kekeluargaan yang ditunjukkan oleh warga di dusun Wotawati. Setelah puas menikmati suasana di dusun Wotawati, kami pun pamit untuk melanjutkan perjalanan. Kami sengaja menggunakan jalur yang berbeda dengan jalur yang kami gunakan ketika kami datang ke dusun Wotawati. Kami menggunakan jalur ini karena menurut ibu yang tadi tempat kami pesan makan, jalur ini menurut beliau lebih landai. Kami pun memutuskan untuk
pulang atau meneruskan perjalanan melalui jalur ini. Sepintas jalur ini seperti jalur yang sama dengan ketika kita mau memasuki dusun Wotawati, yaitu terdiri dari jalan tanah tetapi ada jalur cor semen ya di kanan kiri. Kami menyusuri jalan ini dengan yakin ya, karena kalau menurut map jalur ini merupakan jalur yang menyusuri tepian Sungai Purba atau Sungai Bengawan Solo Purba. Jadi dusun Watawati adalah satu dusun yang menempati lembah, di mana lembah itu dulunya adalah merupakan Sungai Bengawan Solo Purba ya. Jadi Sungai Bengawan Solo Purba ini berhulu di Wonogiri dan muaranya ada di Laut Selatan, persisnya di Pantai Sadeng ya. Jadi kami mencoba untuk menyusuri jalan ini, walaupun kami tahu dari Google Maps bahwa jalan ini jalurnya 4 kali lipat lebih jauh dibanding dengan jalan yang kita gunakan ketika mau masuk ke dusun Watawati ya. Untuk menuju ke jalan aspal, jarak yang ditempuh melalui jalur ini panjangnya 4 kali lipat daripada jalan yang kita gunakan untuk masuk ke wilayah dusun Wotawati dari jalan aspal. Oh ya, kalau baca dari literatur Sungai Bengawan Solo Purba ini yang mengalir dari daerah di sekitar Wonogiri sampai bermuara di Pantai Sadang itu panjangnya kira-kira 20 km. Nah, Sungai Bengawan Solo Purba ini kenapa sekarang mengering, tidak ada airnya? Kalau baca-baca di literatur itu ada aktivitas tektonik yang mengangkat lempeng bumi pada masa yang lampau ya, sekitar 4 juta tahun yang lalu kalau menurut literatur. Jadi karena gerakan tektonik mengangkat lempeng bumi, pegunungan selatan terangkat dan memblokir jalan Sungai Bengawan Solo Purba menuju Laut Selatan. Akhirnya karena terblokir, Sungai Bengawan Solo mengarah ke utara dan bermuara di Laut Jawa di Jawa Timur. Itulah kira-kira mengapa Sungai Bengawan Solo Purba yang awalnya mengalir ke Laut Selatan berubah menjadi mengalir ke Laut Jawa di utara Jawa Timur. Valid atau tidaknya informasi ini saya tidak tahu ya, walau alam. Mungkin para ahli yang bisa menjelaskan, atau teman-teman ada yang tahu bagaimana sejarah Bengawan Solo Purba, bisa komen di sini ya. Oke, kami berhenti sebentar untuk memastikan bahwa jalur ini atau jalan ini memang bisa nembus ke jalan besar atau jalan aspal. Sampai di titik ini kami belum ketemu seorang pun ya. Oh, di depan ada
satu orang yang sebelah kanan ini. Jadi inilah orang pertama yang kami jumpai ya di sepanjang jalan ini. Kami belum ketemu dengan motor atau sepeda yang melintas di jalur ini. Jadi sebelah kiri kami ini lembah atau sungai Bengawan Solo Purba yang sama sekali kering ya. Jadi walaupun tempatnya di sungai atau di lembah, tapi airnya itu di sini sangat susah untuk didapatkan. Saya nggak tahu mereka menggunakan apa untuk mengairi tanaman-tanaman mereka ya. Karena seperti teman-teman lihat ya, dari video ini di kanan kiri ini dominan batu-batu kars ya, batu-batu karang. Nah ini kami ketemu orang kedua, kami tidak lupa untuk menyapa beliau, setidaknya ada tanda-tanda kehidupan. Di kanan kiri khususnya sebelah kanan ini dominan pohon jati ya. Dan seperti teman-teman lihat di sini sudah tidak ada jalan semennya ya. Ini sudah jalan batu makadam ya, batu dan tanah. Dan agak riskan ya karena jalannya di sini batu-batunya sangat tajam ya, menonjol di jalan. Jadi kalau kena ban ini berpotensi membuat ban sobek ya. Tapi berdoa semoga aman sampai ke temu jalan di depan, jalan raya di depan. Oke, makin kesini jalannya makin kelihatan kurang bersahabat ya, karena batu-batunya makin tidak beraturan dan makin sulit untuk mengendalikan laju motor saya. Saya jalan pelan-pelan karena kami berboncengan sehingga bobotnya lumayan ya. Ketika ketemu batu-batu yang besar ini agak susah untuk mengendalikan. Oke, makin kesini makin tidak karuan nih jalan-jalan batunya. Kami tetap melaju ya karena tidak mungkin balik lagi ya, karena posisi sudah di tengah-tengah. Kalau suasananya sih cukup tenang ya di sini, damai sekali ya, karena kanan kiri pohon-pohon besar, kemudian di depan itu langit cerah sekali sehingga suasananya atau view-nya sangat indah. Nah teman-teman bisa lihat ya di video ini, makin kesini jalannya makin aduhai dan motor pun mulai limpung ke kanan ke kiri. Ini saya nggak tahu nih sampai mana ujungnya. Nah, ada satu orang ya yang berkendara menggunakan motor tadi lewat di samping kanan saya, memberi angin segar kepada kami bahwa masih ada tanda-tanda kehidupan di jalan ini. Jadi karena ini bekas sungai, apalagi sungai yang cukup besar ya, cukup lebar, maka di samping kiri ini
ada beberapa titik yang digunakan oleh warga untuk bercocok tanam. Nah, ternyata bapak yang tadi menyalip kami parkir di situ ya. Nah, berarti kami harus sabar untuk menyusuri jalan berbatu ini sampai ke ujung. Tapi alhamdulillah kami tidak melihat ada pergerakan binatang-binatang seperti monyet ya atau binatang yang lain ya. Jadi mudah-mudahan kita tetap aman berada di jalur ini. Nah, di sini kondisi jalannya jalan batu tapi tertutup oleh daun-daun jati kering ya, sehingga permukaan jalannya termasuk batu-batunya itu makin tidak kelihatan. Ini makin menyulitkan kami untuk mengendalikan motor kami atau kendaraan kami. Oke, semoga bisa aman sampai ke jalan besar di depan sana. Kalau rumah penduduk ya, di jalur ini sama sekali tidak ada ya teman-teman. Ini sudah cukup lama ya menyusuri jalan ini, tapi belum ada tanda-tanda kita sampai ke pertemuan jalan besar ya, atau jalan aspal. Kami tetap melaju ya, kalau untuk istirahat kayaknya kok nanti sajalah ya di depan, karena sepi sekali ya di sini. Asik juga sih jalanannya, tapi sepinya ya cukup mencekam ya. Sampai di sini jalan pun belum membaik ya, masih batu-batu makadam, tapi relatif sudah ada rumput-rumputnya. Oh ya, bicara tentang dusun Wotawati yang tadi kita kunjungi, ada pernah saya baca asal usul nama Wotawati itu dari mana. Jadi kalau menurut informasi ya, yang nggak tahu kebenarannya ya, tapi kalau boleh cerita itu, Wotawati itu dari kata wot. Wot itu dalam bahasa Jawa itu jembatan bambu, dan dihubungkan dengan kisah zaman dulu ya, kisah pelarian dari kerajaan Majapahit, yaitu Raden Djoko Sukmo dan Nyi Arum Sukmawati. Saat itu menyeberang sungai Purba ini ya, sungai Bengawan Solo Purba, maka muncullah nama Wotawati sebagai nama dusun ini ya, katanya seperti itu ya, nggak tahu kebenarannya. Oke, sampai sini belum juga ada tanda-tanda sampai ke jalan
atau jalan aspalnya. Tapi sepertinya kondisi jalannya udah agak membaik ya dibanding dengan jalan yang di belakang tadi. Ini suasananya juga kelihatan lebih terbuka ya daripada yang tadi kita lewati yang diapit dengan hutan atau tanaman-tanaman besar ya. Kalau di map, di Google Map itu di depan sebelah kiri itu ada semacam telaga ya, tetapi sepertinya sih tidak terlihat ya ada telaga itu. Sampai sini belum ketemu orang lagi. Jadi memang daerah sini atau dusun ini sangat sepi. Oke teman-teman, alhamdulillah akhirnya kita sampai ke jalan aspal ya. Kita kembali ke peradaban ya. Oke, perjalanan kita lanjutkan teman-teman. Kita saat ini ada di Jalan Sadeng Jeruk Pudel. Tadi kita sudah terbebas dari jalan yang sangat mencekam ya, dan sekarang sudah ada di jalan yang benar, Jalan Sadeng Jeruk Pudel. Nanti kita akan menuju ke jalan lintas selatan, kembali ke jalur jalan lintas selatan. Nah sekarang kita sudah ada di JJLS, jalur jalan lintas selatan. Kita akan menuju ke Pantai Wedi Ombo. Jalan ini atau kondisi saat ini masih cerah ya. Jadi masih view-nya masih indah. Kita akan menuju ke Pantai Wedi Ombo. Nanti di depan sedikit lagi kita akan masuk ke jalur atau belok ke kiri. Nah ini kita masuk kiri menuju ke lokasi Pantai Wedi Ombo. Jalanannya cukup lengang teman-teman ya, dan kondisi jalan juga relatif cukup bagus ya. Kita melewati perkampungan penduduk. Jalan ini cukup lebar ya. Nah di depan itu ada loket tanda masuk ya. Kita akan berhenti sebentar untuk melakukan pembelian tiket masuk. Jadi untuk masuk ke area ini kita membayar 16.000 untuk 2 orang. Jadi satu orang 8.000 ya, itu mungkin hanya retribusi masuknya saja ya. Dari loket tadi, kalau menurut keterangan petugas loket tadi, ke Pantai Wedi Ombo ini jaraknya cuma 4 km. Nah kita sudah dekat. Itu tadi kalau lurus ke pantai yang lain ya. Ini kita ke kanan dan di bawah itu sudah sampai ke lokasi parkir Pantai Wedi Ombo. Dari lokasi parkir ini kami langsung menuju
ke area Laguna Pantai Wedi Ombo. Untuk sampai ke spot tersebut kami menggunakan ojek lokal, dan untuk ongkosnya atau tarifnya adalah 15.000 untuk sekali jalan untuk satu orang. Ini kita sudah berada di dekat Laguna. Ini warung di atas Laguna Pantai Wedi Ombo, dan inilah suasana Laguna yang cukup viral. Kalau melihat lokasinya, ternyata Laguna ini tidak cukup luas ya, dan kedalamannya mungkin sekitar 1,5 meter. Kami mencoba eksplor Pantai Wedi Ombo di sekitar Laguna ini dengan menyusuri tepian pantai ke arah timur. Ombak di sekitar spot ini cukup besar ya, dan menurut informasi Pantai Wedi Ombo ini juga sering digunakan sebagai spot untuk berselancar atau surfing ya. Kalau di bagian timur dari Pantai Wedi Ombo ini terdiri dari batuan-batuan besar ya. Tetapi kalau di bagian tengah itu bentuknya pantai pasir ya. Jadi di timur dan sebelah barat adalah berupa susunan batu-batu karang seperti ini. Di spot ini juga merupakan spot yang favorit untuk melihat sunset di Pantai Wedi Ombo, karena lokasinya menjorok ke arah laut gitu. Tapi kami tidak sampai untuk melihat sunset karena kami sudah janjian dengan ojek tadi untuk menjemput kami jam 4:30. Dan inilah kira-kira penampakan atau suasana di Pantai Wedi Ombo. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Jalan Lintas Selatan ya. Kami mengarah pulang ke Yogyakarta. Kami sengaja menggunakan atau memilih jalur JLS dari Pantai Wedi Ombo ini melalui jalur Panggang ya teman-teman. Jadi nanti dari sini kita mengarah ke Panggang, kemudian Imogiri, dan akhirnya sampai ke kota Yogyakarta. Suasana sore ini cukup cerah ya, cukup indah. Dan di sebelah barat atau di depan saya matahari tidak terlalu jelas karena tertutup awan ya, tetapi masih terlihat sangat indah ya kalau dilihat dari lokasi saya berkendara atau motoran. Di samping kanan kiri saya banyak masih bukit-bukit yang menjulang tinggi yang seperti ini, sehingga menambah keunikan dari jalan lintas selatan ini. Jalan yang lebar, mulus, meliuk-liuk, cenderung naik turun, ini sangat dinikmati sekali kalau untuk motoran. Namun yang perlu diwaspadai kalau kita melintas di jalur lintas selatan atau jalan lintas selatan adalah angin ya. Kadang angin di sini bertiup sangat kencang ya, sehingga
harus hati-hati di dalam membawa atau mengendarai kendaraan kita. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ketemu lagi di video kami selanjutnya.